Kamir termasuk fungsi tetapi dibedakan dari kapang karena bentuknya yang terutama uniseluler. Reproduksi vegetatif pada kamir terutama dengan cara pertunasan. Sebagai sel tunggal, kamir tumbuh dan berkembang biak lebih cepat dibandingkan dengan kapang yang tumbuh dengan pembentukan filamen. Kamir juga lebih efektif dalam memecah komponen kimia dibandingkan dengan kapang karena mempunyai perbandingan luas permukaan dengan volume yang lebih besar. Kamir juga berbeda dari ganggang karena tidak dapat melakukan fotosintesis dan berbeda dari protozoa karena mempunyai dinding sel yang tegar. Kamir mudah dibedakan dari bakteri karena ukuran yang lebih besar dan morfologinya yang berbeda. Titik 2. Kamir pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat fisiologinya dan tidak ada perbedaan morfologinya seperti pada kapang. Titik 3. Beberapa kamir tidak membentuk spora atau asporanus dan digolongkan ke dalam fungsi infektif, dan yang lainnya membentuk spora seksual sehingga digolongkan ke dalam asiomeristis dan biodiesmeristis. Morfologi. Sel vegetatif yang berbentuk apikulat atau lemon merupakan karakteristik grup kamir yang ditemukan pada tahap awal fermentasi buah-buahan dan bahan lain yang mengandung gula, misalnya Hansenia spora dan Chloecara. Bentuk ovigal adalah bentuk memanjang di mana salah satu ujungnya bulat dan ujung yang lainnya runcing. Bentuk ini merupakan karakteristik dari kamir yang disebut Brettanomyces. Kamir berbentuk bulat, misalnya Debarchomyces berbentuk oval, Saccharomyces, dan yang berbentuk triangular, misalnya Trigonopsis. Kamir tidak mempunyai flagella atau organ lain untuk bergerak. Sebagai berikut contoh kamir yang berbentuk apikulat (lemon apa umumnya berasal dari tunas, berbentuk bulat sampai oval yang terlepas dari induknya, kemudian ditumbuhkan dan membentuk tunas sendiri karena proses pertunasannya bersifat bipolar. Sel muda yang berbentuk oval membentuk tunas pada kedua ujungnya sehingga mempunyai bentuk seperti lemon. Sel yang sudah tua dan mengalami pertunasan beberapa kali mungkin mempunyai bentuk yang berbeda. Kapsul. 1. Komponen ekstraseluler yang berlendir dan disebut kapsul. 2. Terdiri dari polisakarida termasuk fosfomanan, suatu polimer yang menyerupai padi, dan heteropolisakarida yaitu polimer yang mengandung lebih dari satu macam unit gula seperti pentosa, heksosa, dan asam gluconat. 3. Kapsul mungkin juga mengandung komponen yang bersifat hidrofobik yang tergolong sphingolipid. Dinding sel. Dinding sel kamir pada sel masih muda sangat tipis dan semakin lama semakin tebal jika sel makin tua. Pada dinding sel terdapat struktur yang disebut bekas lahir atau birth scar dan bekas tunas atau bud scar. Bekas lahir adalah suatu tanda pada dinding sel dari sel induknya melalui pertunasan. Oleh karena itu, setiap anak sel hanya mempunyai satu bekas lahir. Saccharomyces cerevisiae dapat membentuk 9-43 tunas per sel dengan rata-rata 24 tunas per sel, dan paling banyak terdapat pada kedua ujung sel yang memanjang. Pada kondisi yang ideal, sel kamir dapat tumbuh menjadi 2 sel dalam waktu 1-2 jam, tetapi setelah terbentuk banyak tunas, waktu generasi menjadi lebih lama sampai kira-kira 6 jam.
3 protein, 4 kitin yaitu suatu polimer linier dari N-asetilglukosamin, 5 lipid terdapat dalam jumlah 8,5-13%. Membran sitoplasma, bagian sebelah dari dinding sel, berperan dalam permeabilitas selektif dalam transport nutrien ke dalam sel. Komposisi protein, RNA, dan lipid. 2 nukleus. Nukleus atau inti sel dikelilingi oleh membran inti berlapis ganda, mempunyai pori-pori sebagai jalan untuk pertukaran komponen sitoplasma dengan komponen nukleus. Kromosom yang disebut kromatin akan terbagi 2 jika sel kamir mengalami pembelahan atau pertunasan. Vakuola. Vakuola adalah kantung dari suatu cairan yang lebih bening dan lebih encer dibandingkan dengan sitoplasma. Vakuola dapat diwarnai dengan merah netral membentuk warna merah muda. Vakuola kadang-kadang mengandung dancing bodies disebabkan oleh gerakan Brown. Mitokondria memiliki ukuran panjang 0,4 sampai 0,6 mikrometer dan diameter 0,2 sampai 0,3 mikrometer dan merupakan struktur yang penting dalam aktivitas respirasi kamir. Mitokondria kamir dilapisi oleh 2 lapis membran. Sistem reproduksi. Kamir dapat melakukan reproduksi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pertunasan, yang kedua pembelahan, yang ketiga pembelahan tunas, yaitu kombinasi antara pertunasan dan pembelahan. Sporulasi atau pembentukan spora yang dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama itu spora aseksual, yang kedua spora seksual. Reproduksi dengan cara pertunasan, pembelahan tunas, dan pembentukan spora aseksual disebut reproduksi vegetatif, sedangkan reproduksi dengan cara membentuk spora seksual disebut reproduksi seksual. Pertunasan, suatu saluran terbentuk dari vakuola di dekat nukleus menuju dinding sel yang terdekat dengan vakuola. Karena penipisan dinding sel, maka pada dinding sel tersebut protoplasma akan tersembul keluar, kemudian membesar dan diisi dengan komponen nukleus dan sitoplasma dari induknya melalui saluran yang terbentuk. Tunas terus tumbuh dan membentuk dinding sel baru, dan jika ukuran tunas sudah hampir sama besar dengan induknya, komponen-komponen nukleus terpisah menjadi 2 dan terbentuk dinding penyekat. Selanjutnya anak sel melepaskan diri dari induknya atau tetap menempel pada induknya dan membentuk tunas baru. Sel kamir dewasa yang telah matang dapat membentuk kira-kira 24 anak sel. Di sini ada menjadi 3 bagian globula lipid. 1. Kebanyakan kamir mengandung sedikit lipid dalam bentuk globula. Yang kedua, sitoplasma. Pertama, sitoplasma kamir mengandung berbagai komponen, yaitu glycogen kamir yang merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat, zat ribonuklea dan protein. Yang kedua, asam ribonuklea dan protein terutama terdapat dalam granula yang mengandung RNA, yaitu ribosom. Pada kamir terdapat berbagai pertunasan, yaitu pertunasan multilateral, di mana tunas muncul di sekitar ujung sel, misalnya pada sel terbentuk oval atau sakromesis dan silinder. Pertunasan di setiap tempat pada permukaan sel, yaitu terjadi pada sel kamir berbentuk bulat, misalnya devarmesis,
Pertunasan polar tempat tunas muncul hanya pada salah satu atau kedua ujung sel yang memanjang, misalnya pada sel berbentuk lemon atau apikulat seperti Hanseníaspora dan Cloaca. Pertunasan terjadi pada kedua ujung sel disebut pertunasan bipolar. Pada jenis Trigonopsis yang mempunyai bentuk triangular, pertunasan dapat terjadi pada ketiga ujung sel yang memanjang. Tunas kadang-kadang tidak terlepas dari induknya dan terus bertumbuh serta bertunas membentuk pseudomycelium. Pembelahan sel. Reproduksi vegetatif sel. Yang pertama, kamir dapat terjadi melalui pembelahan biner seperti yang terjadi pada bakteri. Yang kedua, mula-mula sel kamir membengkak atau memanjang, kemudian nukleus terbagi dua dan terbentuk septa atau dinding penyekat tanpa mengubah dinding sel. Lalu yang ketiga, setelah nukleus terbagi dua, septa terbagi menjadi dua dinding dan kedua sel melepaskan diri satu sama lain. Pembelahan tunas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembentukan tunas. Yang kedua, pembentukan dinding penyekat. Yang ketiga, anak sel yang dilepaskan. Reproduksi vegetatif pembelahan tunas yaitu gabungan antara pertunasan dan pembelahan. Pada proses ini, mula-mula terbentuk tunas, tetapi tempat melekatnya tunas pada induk sel relatif besar. Kemudian terbentuk septa yang memisahkan tunas dari induk selnya. Pembentukan spora aseksual. Sporulasi vegetatif atau aseksual pada kamir terjadi melalui pembentukan spora antara lain. Yang pertama, artospora, yang kedua blastospora, yang ketiga balistospora, dan yang keempat chlamydospora.